Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Haniatu Sania dengan NIM 24040200071 dari Prodi Pendidikan Matematika. Di sini saya akan membuat suatu formulir yang memuat semua fitur yang ada di Google Form menggunakan Google Form. Oke, pertama-tama kita mau buka Google Formnya terlebih dahulu. Kemudian kita pilih formulir kosong. Kemudian kita ke setelan, kita akan menjadikan ini sebagai kuis. Kemudian dengan kita bisa mengatur responden itu dapat melihat pernyataannya dia jawab, bisa melihat jawabannya benar, bisa nilai poin, tapi saya tidak semuanya. Kemudian kita mulai untuk membuat dari isinya. Pertama kita judulnya saya ingin membuat evaluasi pembelajaran matematika di SMA Negeri 1 Semarang. Deskripsi formulirnya Nah, ini kita juga bisa mengatur dalam bentuk bold, miring maupun dengan garis bawah seperti itu. Dan kita akan membuat pertanyaan yang pertama, dimulai dengan mungkin nama siswa dengan pilihan jawaban adalah di sini ada banyak. Saya akan menggunakan jawaban singkat. Ini akan tertulis 10 poin. Ini kita berikan wajib diisi. Ini juga ada kunci jawaban, namun tidak usah karena ini hanya nama. Kemudian kita masuk ke pertanyaan kedua. Kita akan menanyakan tentang email sekolah. Kemudian kita juga tuliskan jawaban singkat, namun di sini kita bisa mengaturnya bahwa masukannya nanti hanya email, dalam bentuk email dengan memilih validasi jawaban. Kemudian kita pilih di sini teks dan di sini email. Jadi yang hanya boleh dimasukkan ini akan dalam berbentuk Gmail. Kemudian kita klik juga wajib diisi. Selanjutnya kita juga bisa menanyakan pertanyaan kelas. Nah, kelas ini kan karena ada beberapa opsi, kita bisa pilih pilihan ganda. Di sini saya tapi akan menggunakan drop down. Jadi misalkan kelas 10, yang opsi kedua kelas 11, dan opsi ketiganya adalah kelas 12. Juga wajib diisi. Seperti itu. Kemudian jangan lupa untuk menanyakan jurusan atau peminatan. Nah, sini saya akan memilih tipe jawaban yaitu pilihan ganda. Misal ada IPA, kemudian ada IPS dan bahasa. Kemudian kita klik wajib diisi. Nah, ini merupakan bagian pertama, bagian dari pengenalan dari siswanya. Kita juga menambahkan bagian dengan klik di sini, kita tambahkan bagian hingga kita dapat membedakan antara bagian pertama yang ini ke bagian inti. Kita berikan judulnya yaitu pengalaman belajar matematika. Nah, ini berikan deskripsinya dalam bentuk instruksi.
berikan jawaban berdasarkan pengalaman Anda. Nah, kemudian kita masuk ke berikan pertanyaan. Pertanyaan pertama misalkan ingin menanyakan bagaimana perasaan dalam mengikuti pembelajaran matematika. Kita tulis pertanyaannya. Nah, di sini kita juga bisa menggunakan skala linear seperti ini. Jadi mungkin untuk yang pertama sangat tidak menyenangkan. Misalkan 2 itu tidak menyenangkan, 3 kemudian sedang, untuk yang keempat menyenangkan, dan kelima sangat menyenangkan. Jadi peserta didik atau siswa dapat memilih skala 1 sampai 5. Jangan lupa untuk wajib diisi. Kita lanjut fitur yang lainnya. Selain itu, kita juga bisa menambahkan checkbox. Jadi misalkan kita tulis pertanyaannya dahulu. Nah, di sini kita pilih kotak centang. Ini ada beberapa opsi yang bisa dipilih, misalkan membaca buku, paket, atau modul ajar. Kemudian ada menonton video pembelajaran, mengerjakan latihan soal. Jadi di sini siswa dapat memilih lebih dari 2 jawaban. Jadi jangan lupa untuk wajib diisi. Kemudian kita juga bisa menambahkan jawaban berupa tanggal. Misal pertanyaannya kita bisa pilih jawabannya dalam bentuk tanggal. Jadi siswa di sini akan menginputkan mulai dari bulan, hari, tahun, kapan terakhir mereka melakukan kerja kelompok. Seperti itu. Selain itu juga, selain tanggal, kita juga bisa menggunakan waktu. Contohnya nah, di sini kita bisa memilih waktu. Jadi ini akan menginputkan dalam bentuk waktu. Jangan lupa untuk diklik wajib diisi. Nah, kemudian saya akan menambahkan bagian lain seperti tadi. Saya akan memberikan ini sebagai judulnya adalah refleksi. Deskripsinya tetap sama, berikanlah jawaban yang tepat. Nah, kita tambahkan pertanyaannya. Misalkan
di sini kita bisa membuat pertanyaan seperti materi matematika apa saja yang sulit, sedang, dan mudah. Berikan jawaban berdasarkan pengalamanmu. Seperti ini. Nah, jadi kita bisa membuat dalam bentuk isi pilihan ganda, misalkan, atau enggak kita bisa pakai peta kotak centang. Misal kita pakai kotak centang, maka bisa menulisnya seperti ini. Misalkan kita ada dimensi 3, kemudian ada statistika, dan ada peluang. Nah, di sini kita bisa itu mudah, kemudian sulit, kemudian sedang. Jadi siswa akan memilih di sini dimensi 3 itu mudah atau sedang atau sulit. Lalu jawaban untuk setiap baris. Selain kotak centang, ini juga bisa dapat menggunakan ini kisi pilihan ganda. Contohnya seperti ini. Kita tambahkan pertanyaan. Nah, di sini saya sudah mendaftar. Pertanyaannya, nah ini kita akan buat dalam bentuk isi pilihan ganda, akan menjadi seperti ini. Oke, nah sini kita akan mencoba yang kotak pilihan ganda. Ini saya sudah menyiapkan pertanyaannya. Sini itu proses pembelajaran. Jadi misalkan pada ini berikan jawaban berdasarkan pengalamanmu. Dengan pertanyaan yang sama, kita bisa memilih isi peta kotak centang, di mana baris 1 kita isikan pembelajaran konsep baru, kemudian ada pemberian latihan soal dan kegiatan diskusi kelompok. Nah, untuk kolomnya kita bisa isikan menggunakan alat peraga, kemudian mengaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Seperti ini. Nah, maka pertanyaan ini jangan lupa di sini. Kita kembali untuk melihat previewnya, kemudian kita tambahkan. Nah, maka akan menjadi ini. Jadi pembelajaran konsep baru itu pengenalan apa, jika menggunakan keduanya maka dijentang keduanya. Seperti itu. Jadi siswa bisa memilih kedua jawabannya. Seperti itu. Selain itu, kita juga bisa membuat kuis yang dapat dinilai. Jadi 10 poin ini gunanya untuk menilai, langsung mendapat nilai. Halnya, dan di sini juga bisa menambahkan gambar. Halnya seperti ini, kita tambahkan gambar. Kita upload dulu. Saya mau gambar ini. Nah, pertanyaannya misalkan gambarkan objek negatif untuk histogram berikut.
Nah, karena ini jawabannya tidak mungkin dalam bentuk tulisan, maka kita juga bisa memberikan jawabannya dalam bentuk gambar. Jadi kita upload file. Nah, jadi siswa di sini akan memberikan jawabannya nanti dalam mengupload file. Kita bisa atur jumlah maksimumnya, ukuran maksimumnya, dan dalam bentuk apa. Izinkan hanya file tertentu, misalnya kita bisa mengatur dalam bentuk PDF, kemudian dokumen, bisa atau gambar ataupun foto, seperti itu. Jangan lupa untuk wajib diisi. Selain menyisipkan gambar, kita juga dapat menyisipkan link, ya, seperti ini. Nah, saya memiliki link ini. Nah, misal di sini link, atau kita bisa sisipkan link di sini juga bisa. Misal kayak seperti ini, kita klik ini, kemudian kita tambahkan link. Kita juga memberikan teks yang mau di itu. Misalkan tadi adalah video kesalahan dalam belajar matematika. Oke. Nah, di sini. Terus kita berikan pertanyaannya, misalkan ungkapkanlah pesan yang disampaikan dalam video tersebut, seperti ini. Kemudian kita bisa siswa memberikan jawabannya dalam bentuk paragraf, seperti ini. Jadi nanti kalimatnya dalam bentuk panjang, bukan hanya seperti dalam jawaban singkat, seperti itu. Jangan lupa untuk wajib diisi. Setelah kita memasukkan semua pertanyaan yang ada, kita dapat memilih tema di sini. Mulai dari headernya, kita bisa memilih gaya teksnya dan juga ukurannya. Kemudian ada header untuk memilih gambarnya, tapi saya tidak. Kemudian untuk warnanya kita bisa sesuaikan maunya. Saya ingin warna hijau, seperti ini. Kemudian ini untuk saling responden ketika mempublikasikan. Sebelumnya kita publikasikan terlebih dahulu, baru kita salin. Kemudian ini kita untuk membagikan, sama seperti tadi. Untuk membagikan linknya, kita coba publikasikan. Siapa saja yang mulai kita publikasikan. Nah, ini adalah link. Kemudian ini adalah link yang digunakan untuk disebar kepada siswa yang akan mengisi, seperti itu. Tutorial yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.